Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para wajib lapor LHKSN, khususnya Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Selamat datang kembali di channel Sinau Bareng, Pinter Bareng-Bareng, yang kita melanjutkan kembali tutorial untuk pengisian LHKSN. Kemarin yang terakhir kita sudah sampai di harta kekayaan. Kita hari ini, di video kali ini kita akan masuk di menu bagaimana cara menginput penghasilan, pengeluaran. Setelah itu nanti selesai. Kemarin kita sudah, yang terakhir sudah sampai di harta kekayaan. Kemarin sudah input, ini seperti yang disampaikan. Kalau ternyata kosong, jangan dulu panik, langsung input, enggak nanti di kedouble-double. Kita reload saja seperti ini. Kemarin yang inputan yang kemarin pasti akan muncul. Semuanya seperti itu. Seperti itu. Kita lanjut saja ke penghasilan. Penghasilan di sini ada penghasilan dari jabatan, dari profesi, dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah, dan penghasilan suami istri yang bekerja. Kita mulai satu-satu, mulai dari penghasilan dari jabatan. Penghasilan dari jabatan ini datanya bersumber dari form A2. Form A2 untuk PNS dan form A1 untuk P3K. Jadi silakan Bapak Ibu bagi yang belum punya segera minta atau menanyakan ke bendahara gaji masing-masing sekolah atau Korwilcam atau dinas pendidikan. Nanti A2 itu bentuknya seperti ini. Ini untuk laporan pajak tahunan. Sebagai ASN kita juga wajib laporan pajak tahunan maksimal 31 Maret. Sama dengan LHKSN juga 31 Maret 2023. Hanya saja kalau LHKSN kewajibannya baru satu kali. Kalau pelaporan pajak tahunan setiap tahun. Biasanya kalau tidak lapor ada surat pemberitahuan dan surat denda. Maka ini A2 sangat penting untuk pelaporan dua hal ini. Jadi kembali ke penghasilan, ini tidak usah mencari data dari yang lain, nanti akan kerepotan. Langsung ambil dari A2. Kita input baru. Untuk gaji pokok, di sini kita bisa ambil di A2 di baris nomor 1. 47.254.200. 47.254.200. Terus tunjangan jabatan bisa lihat di nomor 6. 7560. Kalau guru saya kurang tahu, monggo dipirsani A2 masing-masing. Mungkin akan sedikit berbeda. Kemudian ada tunjangan lain-lain. Tunjangan lain-lain itu bukan di sini. Nanti kalau ketika cuma memasukkan yang nomor 9, maka tunjangan istri anak itu tidak tercover, tunjangan beras. Makanya rumusnya adalah tunjangan bruto yang di nomor 11 dikurangi gaji pokok dan tunjangan jabatan yang tadi sudah di input. Kita coba hitung 67.981.464 dikurangi 47.254.200 dikurangi 7560.
hasilnya sekitar 13.167.264. Untuk potongan kita ngambil masih di A2. Ini di baris nomor 14. 7619 533. Penghasilan bersih 60.361.931, sama dengan yang di A2 pada kolom 15. Simpan. Seperti itu. Nanti ketika ada kesalahan di sini hapus nih, bukan diedit, tidak ada menu edit, jadi dihapus. Tapi biasanya histori angkanya masih muncul. Seperti itu. Sudah cukup jelas. Nanti paling yang perlu dihitung adalah yang tunjangan lain-lain tadi, yaitu penghasilan bruto pada kolom 11 dikurangi gaji pokok dan tunjangan struktural fungsional di sini. Seperti itu. Lanjut untuk penghasilan dari profesi. Penghasilan dari profesi itu di sini sebenarnya di info ada, bisa dipahami. Untuk di Kabupaten Purbalingga kemarin kebijakannya ini meliputi tunjangan sertifikasi lembaganya Kementerian Pendidikan. Ini adalah jumlah 1 tahun. Misalnya 3 juta 1 bulan, maka untuk 1 tahun 36 juta. Ini setelah dipotong pajak nih, katakanlah pajaknya 6 juta. Jadi penghasilan tunjangan sertifikasi yang dimasukkan adalah yang neto, yang bersih diterima Bapak Ibu. Kalau tidak tahu besaran sertifikasi, bisa dicek di rekening masing-masing, atau gaji pokok kali 12. Biasanya seperti itu, dikurangi pajak. Tinggal disimpan. Selain tunjangan sertifikasi, di sini memasukkan honor. Tadi kan ada di info, ada honor. Honor sebagai narasumber, honor sebagai bendahara mungkin. Kalau yang bagi yang honor, bagi yang jadi bendahara mungkin bisa dimasukkan. Lembaganya Pemkab Purbalingga, honornya misalnya 100.000 kali 12 berarti 1.200.000. Honor sebagai pengurus barang misalnya bisa dimasukkan. Ini juga kalau ada pajak setelah dipotong pajak. Di sini ada lagi honor sebagai guru, biasanya ada memberikan les tambahan atau ada ngajar di bimbingan belajar, misalnya di Nutron, GO, Primagama, seperti itu. Kalau les sendiri berarti privat di sini. Misalnya gajinya 1 juta kali 12. Setelah dipotong pajak juga kalau ada. Seperti itu. 3 poin ini mohon dimasukkan di penghasilan dari profesi. Kemudian ada penghasilan dari usaha lainnya. Ini bagi Bapak Ibu yang punya usaha sampingan, misalnya perdagangan, punya toko baju, punya toko sembako, punya kontrakan, punya
kos-kosan seperti itu. Penghasilan bersih setelah dikurangi dengan operasional. Misalnya 10 juta. Kalau punya beberapa usaha silahkan diinput baru. Kembali lagi, ini adalah pengungkapan self assessment yang memerlukan tentu saja integritas dan kejujuran dari wajib lapor. Silakan diungkapkan serealistis mungkin, sejujur-jujurnya, sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian ada, setelah ini selesai, ada penghasilan dari hibah. Ini meliputi warisan, pemberian, hadiah. Mungkin kemarin ada undian, dapat undian motor dari BPD misalnya, bisa dinilaikan dengan uang. Misalnya nilainya 30 juta. Kalau untuk warisan mungkin di sini bisa dimasukkan warisan yang berbentuk uang. Misalnya ada pas tahun 2022, ini kondisi 2022, ada dapat pembagian warisan atas tanah yang dijual, misalnya dinilai dengan uang, misalnya dapat 30 juta. Alamatnya yang memberikan warisan di mana, misalnya dapat 30 di seperti itu. Kemudian setelah selesai ada penghasilan dari suami istri yang bekerja. Tadi sudah input di awal, otomatis di sini sudah masuk. Tinggal disimpan seperti itu. Selesai untuk penghasilan. Yang penting Bapak Ibu megang A2. Jadi ketika membuat laporan tidak bingung. Untuk yang belum punya A2, silakan komunikasi dengan bendahara gaji masing-masing. Kemudian untuk menu berikutnya adalah pengeluaran. Pengeluaran ini hanya ada 2. Pengeluaran rutin adalah perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya, seperti listrik, air, transportasi, biaya hidup lainnya. Di sini termasuk biaya untuk angsuran kredit. Angsuran yang setiap bulan, kecuali ada angsuran yang sifatnya 6 bulanan atau tahunan, itu dimasukkan di lainnya. Tapi kalau bulanan berarti dimasukkan di sini, di jumlah semua pengeluaran selama 1 bulan berapa dikalikan 12 selama 1 tahun. Ini bisa dilihat dari sisa atas penghasilan selama 1 bulan. Misalnya punya penghasilan 5 juta, ketika di tabungan sisa 1 juta, berarti pengeluarannya adalah 4 juta. 4 juta kali 12, seperti itu, berarti 48 juta. Untuk pengeluaran lainnya meliputi rekreasi, asuransi, pengobatan. Mungkin apabila tahun 2022 kemarin ada biaya pengobatan yang jumlahnya lumayan besar, itu bisa dimasukkan di sini. Nanti akan jadi pengurang harta. Kemudian ada asuransi yang sifatnya misalnya 1 tahunan, 3 bulanan, seperti itu belum masukkan di sini. Tapi ketika asuransinya 1 bulanan, dimasukkan di rutin. Terus ada rekreasi, misalnya kemarin tahun 2022 ada rekreasi keluarga ke Bali atau ke Jakarta dan sebagainya. Itu kira-kira diperhitungkan berapa. Ini posisi untuk aktivitas 2022. Misalnya totalnya 10 juta. Disimpan seperti itu, catatan tersimpan. Setelah semuanya selesai
ditulis pelaporan pertama. Kemudian selesai. Nanti akan muncul seperti ini, bisa dicetak. Ini masih draft karena belum dikirim ke inspektorat, belum klik kirim ke inspektorat. Ketika sudah kirim, nanti draft ini hilang, tulisan draft. Nanti ini diberi dulu, dicek dengan pasangan apakah sudah cocok, sudah masuk semua atau belum, ada yang perlu direvisi, bisa di menu edit. Nanti setelah selesai, di print, disimpan, ditanda tangan materi 10.000. Ini 10.000 sesuai ketentuan yang terbaru. Seperti itu, di print, kemudian di print setelah dikirim ke inspektorat, kemudian dicetak bukti lapor. Nanti ketika ada yang menagih, disampaikan bahwa sudah lapor. Bentuknya seperti ini karena belum dikirim, yang dicoret ini. Ketika sudah dikirim, nanti yang dicoret adalah yang di sini. Artinya laporan Bapak Ibu sudah menunggu verifikasi dari inspektorat. Apabila masih ternyata sudah dikirim tapi masih ada yang kelupaan, belum dimasukkan, nanti disampaikan ke pengelola di masing-masing sekolah untuk disampaikan ke inspektorat, minta laporannya dikembalikan untuk diedit. Nanti akan kita kembalikan. Seperti itu. Nanti dicek satu-satu, bisa diedit seperti itu. Mungkin cukup sekian videonya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, kami sudah menyediakan grup di masing-masing kecamatan, bisa ditanya untuk SMP dan SD, bisa ditanyakan di situ, atau bisa ke pengelola masing-masing, atau bisa komen di channel YouTube ini di bawah video yang saya share. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon kerjasamanya karena ini akan dipantau secara berkala dan dilaporkan secara berkala. Nanti akan kami infokan progresnya 2 minggu sekali atau seminggu sekali ke sekolahan Bapak Ibu, ke Korwil, ke Dinas Pendidikan, dan ke Sekda. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.